Baiklah, saat ini saya bersama Wakil Direktur 2 Politeknik Negeri Manado, Encik Susi Marentek. Setelah kita melaksanakan 2 hari ini, apa harapan Wadir 2 dengan kegiatan ini? Ya, ke depan sebagaimana yang memang sudah kami rencanakan bahwa penyusunan unit cost bahan habis pakai dalam pelaksanaan praktek dan penyusunan tarif layanan jasa produksi untuk peningkatan PNBP ini akan menjadi satu tanda kemajuan dalam kehidupan Politeknik Negeri Manado, bukan hanya untuk pembelajaran tapi dalam rangka itu tadi, peningkatan PNBP. Untuk proses finalisasi daripada kegiatan ini akan dilakukan karena apa yang sudah kita hasilkan memang masih perlu ada pembenahan tentang tarif tersebut, terutama untuk komponen-komponen yang nantinya akan menjadi tanggung jawab jurusan, tanggung jawab institusi, sehingga akan menjadi tarif yang nanti akan selanjutnya akan diabsahkan dalam keputusan direktur. Bahkan jika memungkinkan, itu akan kita ajukan ke Kementerian Keuangan, Dirjen Anggaran, menjadi satu keputusan Kementerian Keuangan lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi. Itu saja. Terima kasih. Baiklah, saat ini saya bersama Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado, Encik Seska Nicholas. Menurut Encik Seska, tanggapan dengan kegiatan unit cost Politeknik saat ini bagaimana? Untuk kegiatan penyusunan unit cost dan penyusunan tarif layanan di Politeknik Negeri Manado, tentu kami dari jurusan Teknik Sipil sangat mensupport kegiatan ini karena ini memang banyak melibatkan kegiatan-kegiatan yang ada di jurusan Teknik Sipil, terutama di laboratorium yang ada di jurusan Teknik Sipil. Jadi diharapkan dengan kegiatan ini akan menghasilkan suatu panduan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan praktek dan kegiatan jasa produksi yang ada di jurusan Teknik Sipil. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, saat ini saya bersama Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Manado, Mener Niko Pingnangkaan. Nah, bagaimana menurut Kajur tentang pelaksanaan penyusunan unit cost di Politeknik Negeri Manado yang diselenggarakan di Hotel Luansa ini? Baik, terima kasih. Menurut tanggapan saya, pelaksanaan penetapan unit cost ini itu sangat berguna, positif, karena bisa membantu bagian perencanaan Politeknik dalam penyusunan rencana anggaran belanja untuk kebutuhan praktik mahasiswa, baik itu semester ganjil maupun semester genap, sehingga tidak lagi secara sporadis ya bagi jurusan masing-masing atau kaleb masing-masing menyusun sesuai standarnya, tidak sesuai dengan standar yang ada di pasaran. Nah, maka kesempatan ini dibuatlah standarisasi sehingga penetapan harga ini secara keseluruhan ya dan secara simultan dapat dilaksanakan oleh bagian perencanaan, dibantu oleh informasi yang diberikan masing-masing oleh kepala lab masing-masing, sehingga disusunlah anggaran itu, kebutuhan itu, bahan praktek. Sebelum mulai praktik itu bahan sudah masuk, karena bahan itu tidak langsung dikerjakan, sebelum masuk itu 1 bulan sebelumnya dipersiapkan, dipotong-potong apa semua, sehingga tidak merugikan kegiatan mahasiswa dalam hal praktik. Nah, selanjutnya yang kedua, dalam penyusunan pembiayaan untuk Jaspro ya. Nah, kebetulan di Politeknik ini baru ada 2 dari 6 jurusan ya, pariwisata,
administrasi bisnis, akuntansi, sipil, elektro dan mesin. Kebetulan baru 2 yang mempunyai JASPRO, yaitu sipil dan teknik mesin. Nah, ini juga baik untuk penyerapan dana PNBP, penerimaan negara bukan pajak, sehingga Politeknik tidak hanya mengandalkan SPP atau bantuan dari pemerintah, subsidi dari pemerintah, tapi kita juga bisa mandiri dengan menggunakan dana PNBP ini. Sementara itu dulu, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, saat ini saya bersama Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado, Enci Ivoleti Waluko. Bagaimana tanggapan Kajur tentang kegiatan penyusunan KOS ini? Ya, terima kasih. Memang acara ini sangat penting sekali, terutama jurusan akuntansi dalam membuat penyusunan tarif unit cost bahan habis pakai, karena selama ini memang kami masih bingung bagaimana menentukan unit tarif cost, apalagi dalam penyusunan tarif jasa konsultasi. Seperti kami di jurusan akuntansi ada beberapa hal atau berupa jasa, penyusunan laporan keuangan dana desa, penyusunan laporan keuangan BUMDes, UMKM. Kami belum menentukan atau belum memiliki berapa tarif jasa produksi yang harus ditentukan. Terima kasih. Baik, saat ini saya bersama Ketua Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Manado, Encik Denti Polii. Bagaimana tanggapan Encik Denti dengan kegiatan Politeknik Negeri Manado berkaitan dengan penyusunan unit KOS ini? Untuk kegiatan penyusunan KOS ini memang sangat diperlukan, sangat dibutuhkan untuk institusi, karena untuk penyamaan persepsi, untuk penentuan kos-kos berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di prodi-prodi, di jurusan. Kalau tidak ada pertemuan seperti ini, prodi-prodi mungkin akan membuat kegiatan itu tidak sama dengan jurusan-jurusan yang lain. Tapi ketika dibuat kegiatan ini, maka persepsi untuk semua jurusan, prodi-prodi, laboratorium, semua itu bisa satu persepsi. Jadi bagi kami ini memang sangat tepat kegiatan ini dilakukan dengan mengundang seluruh manajemen yang ada di Politeknik. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, sukses. Baiklah, saat ini saya bersama Ketua Jurusan Administrasi Bisnis, kan? Bersama Encik Christina Lapot. Nah, bagaimana tanggapan Kajur dengan kegiatan penyusunan KOS ini? Ya, baik, terima kasih. Kami sudah 2 hari berada di hotel ini, sedang menyusun unit KOS bahan praktek serta tarif untuk layanan jasa. Memang ini sangat baik karena sebelum-sebelumnya kami belum pernah ada seperti ini dalam kegiatan di Politeknik Negeri Manado. Dengan adanya kegiatan tersebut tentu kami lebih transparan, ya, melihat kebutuhan dari tiap lab-lab yang ada di jurusan, kebutuhan apa yang akan mereka gunakan ketika mereka melakukan praktek di laboratorium. Dan itu dapat dihitung secara per mahasiswa. Jadi nanti jumlah besarnya kebutuhan, kita tidak pusing-pusing lagi meraih-raih atau mengarang-arang angka, sehingga ini memang jelas sekali setiap mahasiswa dapat ditentukan angka yang real, ya, untuk kami sebagai pimpinan mengusulkan kebutuhan bahan praktik kepada pimpinan institusi kami. Dan begitu juga untuk pengguna jasa, memang di jurusan administrasi bisnis ada lab
komputer. Biasanya juga itu dari industri sering menggunakan lab kami untuk dipakai training-training, pelatihan-pelatihan, bahkan juga secara internal dari bagian-bagian maupun bagian kepegawaian, bagian perpustakaan, mereka sering menggunakan lab kami di jurusan administrasi bisnis. Bahkan juga untuk kegiatan aplikasi, ya kami juga sementara ini ada 1-2 yang menggunakan aplikasi-aplikasi komputer, bahkan juga dengan beauty class. Untuk beauty class tawaran bahkan informasi yang disampaikan oleh Ibu Direktur, usahakan lab itu jangan lab mati, harus hidup. Jadi lab beauty class kami akan upayakan agar supaya ada pemasukan tambahan yang boleh kami dapatkan, yaitu selain biasanya kegiatan hanya praktek etika bisnis dan pengembangan kepribadian, tapi kami akan buka mungkin ada Bapak Ibu dosen yang akan gunting rambut, krim bat, facial, tidak perlu lagi jauh-jauh. Sambil mengajar selesai mereka bisa langsung gunting rambut di jurusan administrasi bisnis. Karena ada lab etika bisnis yang tersedia dengan peralatan-peralatan kecantikan. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Politeknik tetap maju, jaya selalu. Terima kasih. Saya saat ini bersama Ketua Jurusan Teknik Elektro, C. Olga Melo. Bagaimana menurut pandangan Kajur dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Politeknik tentang layanan ini? Baiklah, untuk acara atau kegiatan ini dibuat. Jadi pertama kita akan sebagai lembaga, kementerian atau lembaga dalam pengolahan keuangan sistem PNBP, maka kita harus menentukan kos untuk bahan praktek maupun layanan jasa dan produksi. Di mana untuk bahan habis pakai itu ditentukan atau diusulkan dari kepala laboratorium yang ada di setiap jurusan, terutamanya di jurusan teknik elektro. Dan ini sangat baik karena itu ditampung atau diusulkan oleh setiap kepala lab yang ada di jurusan teknik elektro dan jurusan lainnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih, sukses. Jasa layanan konten video presentasi dan hasil bisnis, buat video presentasi promosi doktor dan mendapatkan banyak pujian di promotor yang walaupun promotor sebagian besar dari dalam daerah Sulawesi Utara, ada juga promotor yang dari luar daerah, dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa dari rekan-rekan dari Ibu Agus Nince ini, kalaupun ada yang tahu Ibu Agus Nince ini adalah doktor termuda yang berasal dari Kabupaten Nusa Tenggara, yang video presentasi promosi doktornya dibuat oleh kami tim multimedia. Nah, boleh lanjut ke mesti juga bagi kita dulu. Ya, nanti sebentar. Ya, jadi itu mungkin balik lagi. Nah, jadi ada juga kegiatan-kegiatan yang baru akan jadi hasil dari yang pertama pelatihan administrasi perkantoran. Ini berbentuk pelatihan 2.800.000 dengan satu ini. Hanya kami belum mengacu secara real cost, tetapi kami mengacu pada apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kabak Tony tadi soal pembagian beauty class, ya, ada layanan cuci rambut, layanan cuci krim bat, memanfaatkan jasa layanan beauty class yang ada di jurusan administrasi bisnis yang masukan dari berbagai pihak, potensi untuk ini mungkin nanti kalau ada yang periode berikut ini mungkin bisa menggunakan jasa layanan kami.
Mungkin itu kalau mungkin ada tambahan dari Kajul, dari Sekjur, ataupun dari Kepala Lab, silakan. Kajul, Sekjur. Masa kepala lab mau gunting rambut, saya bikin jatuh derajat itu. Itu stylist lah. Kalau di darah tinggi dia bisa mati di situ. Karena pernah terjadi ada bakteri di Bandung itu orang mati. Karena darah tinggi ternyata boleh sembarang dengan cara Pak Ojo di bagian sini. Jadi perlu itu. Ditempatkan di situ dan diawasi oleh kepala. Sehingga selain dia dapat gaji rutin, dia boleh ada bagi hasil dari pekerjaan. Misalnya kalau dapat 5 orang, ada begini, itu ada sistem seperti itu. Jadi bagaimana memberdayakan potensi yang ada untuk bisa ini aset tidak aset mati. Seperti dulu ada aset di bisnis plastik, kan akhirnya banyak sekali itu dia dibuang. Tapi sudah pada rusak. Nah, orang itu sekali paling tidak layanan pulang madu misalnya, tahu apa di bandara, ada layanan pijit kaki. Oh ini semua jika bikin proposal sampai tengah malam, visi kalau berapa di AB untuk pijit kaki. Hal-hal sederhana tapi bisa mendatangkan peluang bisnis. Terima kasih. Sedia waktu dipakai sebagai fungsi pendidikan dan pengajaran, tapi sumber daya itu kita boleh cari doi untuk maksimalkan aset baik sumber daya pendukung peralatan maupun sumber daya manusia. Karena Pak Tony, orang mau usulkan itu bukan mau cari doi untuk politeknik dengan orang kemampuan, orang kompetensi yang di luar bidang ilmu atau kompetensi yang ada di program studi itu. Karena kalau mungkin seperti AB mengusulkan menjual tanpa ikan, nah mungkin itu dibuat di mesin tapi dipasarkan atau di marketing baik analog atau elektronik oleh jurusan AB. Karena kalau mau tulis di situ menjual tanpa menjual ikan, nah berarti kan ada mau beli di luar kok mau pasarkan di situ. Tapi mungkin usul saya mungkin yang dijual di mesin atau enggak di elektro, mungkin dia ada laboratorium multimedia atau enggak tapi dengan UKM multimedia itu bisa dipasarkan oleh jurusan AB atau marketing. Bagaimana memasarkan itu baik secara elektronik atau analog, karena menghasilkan uang dari sumber daya yang orang punya. Karena kalau melihat dari situ kan berarti medikur dari medikur dengan pedikur, karena ada aku tidak bilang beauty class kan, beauty class. Nah, mungkin masuk di lab beauty class. Jadi selain fungsi pendidikan dan pengajaran, bahwa aturan memungkinkan itu bisa menghasilkan PDP kita, tapi dari sumber daya pendukung yang ada di laboratorium dan sumber daya manusia, sumber daya manusia, bukan mencari doi tetap meningkatkan pendapatan PDP. Begitu soal untuk usulan memasukkan urusan itu sendiri. Ya, makasih. Mungkin ini bisa dijelaskan ini maksud layanan ini apa? Rencana ini baru rencana karena di administrasi bisnis sekarang lagi tentang bengkel wirausaha. Jadi bagaimana mahasiswa memberdayakan mereka untuk membuat produk-produk jadi unggulan. Jadi mereka diupayakan untuk bisa jadi pengusaha. Jadi ini kegiatan ini pernah kita buat. Jadi kita pakai kegiatan ini menggunakan limbah. Jadi orang belajar balas, kita belajar balas, belajar bikin dari limbah besi tua, kemudian dijual untuk rumahan. Jadi tempat bakar rumahan. Nah, kemudian jadi bengkel-bengkel kegiatan di bengkel ini jadi orang mencoba bagaimana supaya mahasiswa punya
minat dulu. Jadi punya minat dulu untuk berwirausaha. Jadi dengan berbagai kegiatan, ada sabun kaos, kerajinan souvenir batok kelapa, dan itu diharapkan sebentar proses ini berjalan di administrasi bisnis. Itu dulu untuk sementara. Bercerita apa betul? Jembatan apa? Misalnya 1 minggu atau 2 minggu berapa ada yang dibutuhkan. DP dosen kan mesti ada di situ. Dia bolak-balik kan DP transport, berikut apa konten, mungkin ada perlu material. Karena kan misalnya industri bilang itu orang beli dia mana lebih material atau apa misalnya. Jadi DP unit cost itu berapa? Maksudnya dalam bentuk kunjungan industri memang so praktik misalnya. Kalau Nir Abbas kayu, apa kamu perlu praktik di industri? Di mebel sebenarnya. Rumah kan punya led kayu, tapi orang pelet kayu dan itu mesin-mesin itu pejaga yang tidak di apa dan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Jadi ini orang mau berusaha mengurangi orang cleaning service karena kelebihan stok. Sebagian orang mau tempatkan tenaga ahli di situ supaya sipil berproduksi entah kosen-kosen di mana. Kenapa tuh di jalan ring road itu tuh bapak sederhana DP tampak, tapi dia yang memasukkan tuh mebel-mebeler di hotel-hotel, di perumahan-perumahan, mebeler dia yang masukkan. Nah, mengapa sipilnya? Cuma kan tidak mungkin DP dosen yang mau apa di situ toh. Paling tidak ada 2 tenaga ahli. Yang ada tuh ketam kerata dan ketam penembal. Ada yang tuh? lain itu alat-alat Ada beberapa alat simbol, pengadaan boleh usul apa alat skap yang mesin dah itu kan tidak bisa di harga 2 jutaan itu ya. Orang tidak ada itu jadi orang mau beli itu dia terus mau datangkan dulu kan itu tenaga ahli itu orang kasih ketemu dengan sipil toh. Jadi misalnya semua baku ator dia kan orang bayar dari tenaga cleaning service. Katakan orang bayar dari dia tiap bulan ada DP tapi juga memperhitungkan bagi hasil ketika ada project berapa karena dia kan ini orang ahli masa dia cuma berapa gaji begitu atau gini dia tidak usah per bulan tiap ada event saja orang panggil. Cuma masalahnya kalau orang panggil dia tiap ada event kung kaki dia so ada di tempat lain Kan banyak di luar. Boleh orang cari yang lain lagi. cuma kan ini orang mesti jaga DP konsistensi. Jadi ini kontrak, Kang. Orang mesti jaga DP konsistensi karena orang mau cari-cari orang yang berbeda-beda. Sementara misalnya orang ada proyek yang cukup dalam jangka panjang, jadi orang panggil yang bersedia standby di situ. Kontrak tahunan. Standby bukan cuma sekedar ketika ada proyek, tapi dia juga turut membantu ini mahasiswa ketika mahasiswa mengerjakan pekerjaan kayu. Bayangkan kusen-kusen saja yang di GPI itu dia banyak sekali orang jaga minta. Nah, kalau orang yang sediakan atau sipil menyediakan standar untuk kusen bagian DP standar, untuk pintu bagian DP standar. Kom sipil yang mengeluarkan itu dia. Sehingga seluruh pekerjaan-pekerjaan kayu di utara DP standar seperti ini misalnya. Orang belum tahu. Jadi pilot project. Iya. Lalu yang kedua ada yang itu uji sertifikasi apa gedung itu dia bahwa gedung ini masih layak. Iya kelayakan gedung. Bisa enggak sipil orang mengupayakan bahwa sipil yang memberikan sertifikasi bahwa gedung ini sama dengan PLN, orang memberikan sertifikasi bahwa ini gedung ini pelistrik masih layak. Sertifikasi Layak iya. Itu mesti ikut pelatihan. Ada DP pelatihan. Tawarkan tapi belum ada dosen yang bersedia ya. Bukan yang belum bersedia yang menilai. Bukan itu penilai. Lain lagi. Orang yang lebih penting lebih bagus ke layak huni. Karena apa? Banyak bangunan yang mau di-upgrade dari lantai 2 kemudian mau ditingkatkan lantai 3. Nah, orang bisa menilai. Kalau cuma begitu bisa. Nah, itu layak huni. Kemudian lantai 2
dari rumah tinggal kemudian menjadi ruko. Nah itu mesti naik kuning kan kantor, karena mungkin tangga daruratnya ada di mana, strukturnya bagaimana. Tapi itu mesti pelatihan di Bandung lagi. Tidak ada masalah. Itu orang alokasikan itu dia. Dari 2016 itu orang ikut di Novotel. Iya. Bukan Novotel, sekarang apa? Peninsula. Bukan. Alia Duta. Oh. Ada sertifikat itu di Peninsula. Ya enggak, orang cuma baru itu sosialisasi dari dari Bandung. Jadi kalau orang mau ikut ke Bandung itu bisa memperoleh sertifikat. Bisa. Oke. Cari sertifikasinya, no? Sertifikat layak huni. Oke. Orang upayakan itu. Jadi nanti orang bersama-sama sipil, sayang sekali sipil alat luar biasa itu dia tuh. Kok nggak ada produksi apa-apa. Kita cuma ada dia dan ini sari ada baking, tapi meja so tua, meja so rusak dah. Kok dia ada pakai kayak begini? Tempel. Iya, jadi gagal. Jadi kita sudah bilang ada tuh meja-meja pamer biar ruangan di bawah. Coba nggak panggil di mahasiswa baking. Jadi gagal. Terus menceritakan seluruh mesin-mesin yang ada di jurusan teknik mesin paling tidak harus dirawat. Karena ini ada teknik mesin produksi dan perawatan. Semua rusak habis, tidak ada perawatan. Jadi bagaimana merawat? Jadi solusi ada ini dia. Misalnya kalau mesin las dari 10 itu cuma 2 yang jadi. Jadi itu keahlian merawat tidak menghasilkan barang-barang rongsokan di itu mesti ada. Misalnya ini mahasiswa yang mengambil kompensasi atau apa, tapi kursi stainless steel banyak sekali. Dan rupanya DP sandaran-sandaran ini bisa dipesan di Shopee atau di mana. Tapi DP ini so patah-patah misalnya. Barangkali belilah sehingga orang pedana tiap tahun tidak habis untuk membeli kursi. Padahal orang pedana itu bisa dipakai untuk pengembangan-pengembangan. Coba lihat masuk di basement di kantor pusat begini, kursi rusak. Masuk di itu gedung aula lama di samping perpustakaan itu kursi rusak semuanya. Misalnya kalau orang serahkan ke teknik mesin, kalau orang tinggal pesan DP di Shopee. Di Shopee ada itu dia, boleh pesan. Tapi di rangka ini dia dibuat di teknik mesin sehingga jadi baru dan bisa orang memanfaatkan sebagai bagian dari project based learning mahasiswa misalnya. Atau bagian dari kompensasi, daripada kompensasi mau kasih tugas begitu, kayak gini ya. Kan itu bagian dari perawatan misalnya, termasuk mesin-mesin yang ada itu. Kemudian beberapa universitas beberapa waktu lalu meminjam lab di Politeknik, tapi untuk sementara telah mengizinkan. Dan kemarin di La Salle baru ada universitas ada meminjam untuk beli. Orang belum hitung itu kan. Belum sampai melakukan perhitungan ketika orang memakai torang peler, pasti torang tenaga ada di situ, termasuk torang biaya operasional ada di situ, tapi sementara orang belum izin. Mengapa belum izinkan? Bayangkan ini torang peler, orang lain pakai, orang lebih pakar dari itu orang nantinya. Toh, misalnya di lab sipil itu dulu kalau tidak salah di La Salle dengan anak universitas apa orang mau kerja sama. Tapi kita belum tanda tangan DP itu dia. Kerjasamanya adalah pemanfaatan lab di Politeknik. Dorang tidak punya lab, dorang pakai dorang lab. Akhirnya dorang curi dorang ilmu, dorang lebih ahli dari orang. Sehingga dorang mesti jaga dorang lab dengan baik. Dorang mesti buat dorang lab ini jangan cuma jadi orang tanpa menumpang. Kontoran sendiri yang punya itu tolong cuma jadi pengamat di situ. Tolong harus membuat orang PLN ini dia menjadi semakin baik dan menjadi contoh bagi yang lain. Kalau orang datang belajar, jangan orang cuma belajar bayar biaya operasional. Ini kepakaran dari lab itu, orang mesti hitung tinggi. Jangan orang hitung sama dengan praktek orang mahasiswa di harga, mesti hitung berapa kali lipat. Karena ini masalahnya orang alat, orang kepakaran yang dipinjamkan kepada Uni itu. Orang kan tidak sembarang mau pakai lab di Polman. Orang boleh sembarang pakai lab di Api Solo. Kok maksud orang cuma jual murah atau lab? Itu yang orang mesti pikirkan. Jadi semua bila ada kerjasama dengan universitas lain, hentikan dulu. Orang mesti hitung dulu DP itu dia. Hitung DP tarif berapa. Orang mesti bayar berapa kali lipat karena ini menyangkut kepakaran. Terima kasih. Dikatakan oleh Ketua LSP, ketika
menyampaikan daftar kebutuhan praktek itu berarti kan mau dipakai untuk pembelajaran. Senada dengan kebutuhan uji yang ada 11 unit. Mau balas dari atas, dari samping, dari belakang, dari muka, vertikal, horizontal, plat, bulat, dan lain sebagainya. Nah, saya melihat kalau nggak salah Pak Kajoro itu presentasi kemarin, so ideal sekali kok itu DP bahan praktek toh, so semua itu dimasukkan semua bahannya itu. Oke, berarti aman Ibu Ketua. Mahasiswa, saya tidak usah tentukan waktunya, tapi Pak Kalato boleh menghubungi masing-masing jurusan untuk klinik terakhir sebelum kita akan mengeskakan. Jadi minggu depan nanti Pak Kalato akan menghubungi masing-masing jurusan untuk melakukan konfirmasi akhir terhadap layanan-layanan jasa dan produksi dari masing-masing jurusan. Apa yang telah menjadi saran-saran tadi mohon dilakukan perbaikan sehingga dalam waktu dekat ini kita bisa mengeluarkan SK tentang tarif jasa produksi. Yang kedua juga yang perlu kita tuntaskan adalah mekanismenya, bagaimana semua jasa dan produksi di lab-lab di jurusan-jurusan itu dikoordinasikan. Apakah kita akan melakukan layanan satu pintu atau satu pintu itu tapi di masing-masing lab, di masing-masing jurusan itu punya unit produksi tersendiri. Jadi hal ini akan memudahkan koordinasi, pengawasan, dan kemudian seluruh proses yang terjadi di jurusan mengenai jasa produksi ini terdokumentasi dengan baik. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Polman dan juga oleh Admi Solo itu dapat menjadi contoh, sehingga nanti kita harus sepakat apakah di masing-masing jurusan itu punya unit produksi sendiri atau satu kali ditangani di tingkat politeknik, atau masing-masing punya sendiri dan ada satu koordinator untuk satu kepala DP kepala dan yang menangani seluruh ini, koordinator kan, DP koordinator itu orang akan sepakati bersama. Kenapa orang harus sepakati bersama? Supaya semua yang Bapak Ibu inginkan atau semua yang institusi inginkan itu boleh direkonsiliasi di sini. Nah, jadi minggu depan nanti Pak Kapolri akan menghubungi masing-masing jurusan untuk konfirmasi akhir sebelum layanan ini di-SK-kan atau disahkan melalui SK direktur. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ini tidak ada rencana mau wisuda itu sekitar tanggal 5 November. Sebentar mempersiapkan, nanti tolong pimpinan jurusan secepatnya menolong anak-anak kita untuk bisa menyelesaikan tugas akhirnya. Kami juga memahami bahwa ada beberapa jurusan yang ditarik pada bulan sudah agak terlambat penarikannya ini karena situasi. Jadi mungkin 5 November. Nah, di 5 November itu saat sudah akan diumumkan lab terbaik. Lab terbaik itu bukan tidak ada cacat semuanya. Lab terbaik itu paling tidak dia memenuhi prinsip-prinsip dasar pengelolaan lab. Misalnya ada job sheet-nya, kemudian praktek-praktek terbaik di lab itu ketika mahasiswa melakukan praktek dia harus membersihkan lingkungan praktek. Jadi tanggal 5 November itu akan diumumkan manajemen lab terbaik menggunakan material yang banyak sekali, misalnya lab sipil dan lab mesin itu disadari. Jadi tingkat kebersihan dia tidak akan sama mungkin dengan lab akuntansi atau lab office model. Tapi paling tidak sudah ada mekanisme di situ yang menjamin bahwa lab ini dikelola dengan baik. Nah, saya lagi mengingatkan di teknik sipil itu sudah ada ruang, ada
kini itu ada pasir-pasir, kerikil dan sebagainya yang belum seluruhnya termasuk di dalam itu. Jadi mungkin siapa tahu boleh minta bantu anak-anak supaya tidak ada pasir dan kerikil yang berkeliaran di depan gudangnya. Jadi tanggal 5 November ini akan diumumkan. Bukan untuk menghukum, bukan, tapi ini untuk menyemangati semua lab agar bisa dikelola dengan baik. Kira-kira itu beberapa hal yang dapat kami tambahkan. Ibu Wali dua ada? Saya mau titip info saja. Ya, kami sudah mengirimkan surat tertanggal 18 Oktober yang ditujukan pimpinan jurusan termasuk terutama kepada kapro-kapro, kiranya ini untuk peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan juga harapannya karena ini sudah dekat, jadi kami memang mengejar ke Bapak Ibu utama Kaprodi untuk memasukkan di surat ini ada untuk laporan magang, laporan ujian seminar tugas akhir, laporan revisi kurikulum, memasukkan data honor untuk dosen wali, kemudian kelebihan jam mengajar, kemudian untuk bantuan hibah penyusunan proposal baik PSTBI maupun fast track renewable energy dan yang lain-lainnya. Kemudian semester antara memang kami tidak cantumkan karena ini agak spesifik. Kami akan mengirimkan surat khusus untuk semester antara dan pelaksanaan bukan bantuan hibah proposal ya, bukan bantuan penyusunan proposal, tapi untuk semester antara dan untuk pelaksanaan hibah fast track dan PSTBI kami akan memintakan jadwal kapan yang pasti dan real Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatannya, terutama kegiatan yang non pengadaan alat, karena pengadaan alat itu nanti memang Kabakoni yang kontraktual itu akan dilakukan oleh bagian perencanaan dan tim. Tapi yang kami akan mintakan itu yang dari dana baik dana institusi maupun dana rupiah murni dari kementerian ya. Nah, kami akan memintakan jadwal pelaksanaan kegiatannya dan besaran anggarannya supaya kami bisa memanage untuk ketersediaan dana. Apakah kami perlu untuk mengambil dana yang cukup besar lewat mekanisme TUP tambah uang persediaan atau hanya dengan mekanisme ganti uang. Nah, kami sangat membutuhkan itu dalam 1-2 hari ke depan Bapak Ibu memasukkan kepada kami. Nah, kemudian yang penting juga untuk beberapa kegiatan jurusan belum memanfaatkan pendanaan praktek industri yang sering Ibu Direktur sampaikan. Kemudian honor dosen Iduka. Mohon Bapak Ibu segera memasukkan ke kami daftar nama-nama dosen Iduka. Apakah itu sudah sedang mengajar atau yang baru direncanakan? Ya, karena ini kami sudah ajukan ke Pak Tony untuk masuk dalam pembahasan revisi 10 di bulan Oktober ini. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, Engkau yang mempunyai segala-galanya, termasuk kehidupan kami. Engkau yang sudah menyertai selama 2 hari kami beracara di Hotel Nuansa ini menyusun tarif bahan praktek dan tarif PNBP. Engkau kiranya berkenan memberkati semua kerja dan karya kami
demi kemajuan institusi yang kami cintai, Politeknik Negeri Manado. Berikan kami kemampuan selanjutnya Tuhan ketika kami harus melakukan proses finalisasi setiap tarif yang sudah kami susun ini, agar kiranya untuk selanjutnya itu akan menjadi satu keputusan direktur, bahkan engkau berkenan untuk kami ajukan ke tingkat yang lebih tinggi menjadi keputusan menteri, sehingga Tuhan dengan perkenanmu pelaksanaan jasa produksi, pelaksanaan praktek akan semakin baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Saat ini Ibu Direktur, kami semua akan mengakhiri kegiatan, kami akan beristirahat pulang. Engkau bersama dengan kami dalam perjalanan tiba dengan selamat bertemu kembali bersama keluarga. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin.